Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Santana Isari dari kelas A, NPM 188200002. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sanitasi kandang dan peralatan. Yang pertama, uraian kasus. Sapi merupakan salah satu golongan ternak ruminansia yang menghasilkan emisi gas metana. Gas metana yang terkandung dalam kotoran ternak sapi perah dapat menjadi penyebab efek rumah kaca yang dapat mempengaruhi kerusakan ozon dan perubahan iklim, serta dapat mengaruhi kesehatan manusia seperti keracunan gas metana, terutama pada ternak sapi perah. Bagaimana penempatan kandang ternak sapi perah yang baik agar aman dan terhindar dari penyakit yang dapat membahayakan manusia? Jawabannya adalah terdapat pembuangan khusus kotoran atau sisa pakan ternak. Mengapa demikian? Penempatan kandang sebaiknya tidak menjadi satu dengan rumah atau jarak minimal 10 meter dari rumah, maupun dari bangunan umum lainnya. Lokasi kandang lebih tinggi dari sekitarnya, tersedia air bersih yang cukup, dan terdapat tempat untuk pembuangan kotoran atau sisa pakan ternak sapi perah. Yang kedua, terkadang masyarakat sering kurang tepat dalam penggunaan desinfektan dan antiseptik. Padahal penggunaan desinfektan jika salah digunakan dapat membahayakan kesehatan hewan dan manusia itu sendiri. Pasalnya, penggunaan desinfektan pada makhluk hidup dapat memicu penyakit yang sangat berbahaya pada tubuh itu sendiri. Apa bahan yang cocok untuk sanitasi kandang dan peralatan kandang? Jawabannya adalah desinfektan. Mengapa demikian? Desinfektan adalah bahan kimia untuk sanitasi kandang, peralatan, dan lingkungan kandang, baik itu sebelum atau maupun setelah kandang dan peralatan tersebut digunakan. Desinfektan adalah bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri, pada permukaan benda mati seperti kandang dan peralatan kandang. Yang ketiga, uraian kasus. Pada sanitasi dan kebersihan kandang dan peralatan diperlukan kebijakan dan program-program sanitasi kandang agar hewan tidak terinfeksi penyakit dan dapat terjaga kesehatannya. Pertanyaannya, apa saja program-program sanitasi kandang dan alat kecuali? Yaitu mengatur suhu dan kelembapan udara seadanya. Penjelasannya, salah satu kebijakan atau prosedur pembersihan kandang yaitu melakukan pembersihan kotoran ternak secara rutin setiap harinya. Pada bagian dalam kandang, sebagian besar sudah tidak terdapat kotoran dan genangan air. Pada soal di atas, yang dipertanyakan adalah hal yang salah terkait program sanitasi kandang dan alat kandang. Yang keempat, uraian kasus. Kesehatan ternak merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan budaya ternak. Biosecurity dan manajemen kesehatan ternak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan produksi ternak dan status kesehatan ternak. Pertanyaannya, manakah yang salah tentang sanitasi dan biosecurity pada kandang dan peralatan hewan? Jawabannya adalah memberi ketidaknyamanan pada hewan. Mengapa demikian? Karena tujuan dari biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan akan mengurangi resiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut. Meskipun biosecurity bukan satu-satunya upaya penjagaan terhadap serangan penyakit, namun biosecurity merupakan garis pertahanan pertama terhadap penyakit. Nomor 5. Uraian kasus. Desinfektan adalah senyawa yang dapat menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme yang digunakan pada benda mati. Desinfektan banyak bermacam-macam, sehingga sanitasi kandang dan peralatan serta program-program sanitasi dapat berjalan lancar. Pertanyaannya, apa macam-macam desinfektan? Macam-macam desinfektan adalah formaldehid. Mengapa demikian? Formaldehid adalah desinfektan yang baik apabila digunakan sebagai gas. Agen ini sangat efektif di daerah tertutup sebagai bakterisida dan fungisida. Dalam larutan cair sekitar 37%
Formaldehid dikenal sebagai formalin. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.